jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega mengatur di Sangkara. Merumuskan visi Guru Hira bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah dilaksanakan di sekolah dan mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, maka bisa dirumuskan visi dari Guru Hira adalah terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter cerdas, kreatif, serta berwawasan global. Setelah dibuatnya sebuah misi, langkah selanjutnya yaitu menganalisis atap. Atap merupakan aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Sebelum membuat prakarsa perubahan, berikut akan saya sampaikan tentang atap. A adalah awal atau aset. Ini berisi tentang kemampuan anak mengakses sumber-sumber dari dunia maya. T yaitu tantangan. Di sini adalah mengarahkan kebiasaan. A yaitu aksi, membantu anak untuk belajar atau berlatih. P yaitu pembelajaran, yang mana proses untuk memahamkan anak. Setelah melalui langkah atap, maka saya dapat membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan generasi berkarakter baik melalui kegiatan pembatik, pembiasaan praktik baik. Langkah selanjutnya kita menggunakan pendekatan Bagja. Pendekatan Bagja akan membantu mengelola secara positif apapun itu untuk mewujudkan terlaksananya prakarsa perubahan. Berikut akan saya jelaskan tentang Bagja. Penjelasan tentang metode Bagja adalah sebagai berikut. B yaitu membuat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi tentang pernyataan-pernyataan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran ini adalah memandu bagaimana suatu pengalaman positif dari individu, kelompok maupun komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Sedangkan pada saat tahap gali mimpi ini adalah berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud dan untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Tahap jabarkan rencana berisi tentang mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, pada tahap atur eksekusi ini adalah membantu perubahan rencana tersebut menjadi sebuah kenyataan. Berikut akan saya jelaskan tentang metode Bagja dengan prakarsa perubahan menumbuhkan generasi berkarakter baik melalui kegiatan pembatik. Untuk B yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan karakter baik pada murid di lingkungan sekolah. Daftar tindakan penyelidikan berupa bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan teman sejawat mengenai karakter murid. Bertukar pikiran terkait cara menumbuhkan karakter baik murid di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencari referensi pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter baik murid di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang bisa dicontoh dalam menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah? Aktivitas apa saja yang bisa menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah?
Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah mencari profil guru yang bisa dicontoh dalam menentukan karakter baik murid di lingkungan sekolah. Yang kedua, mencari tahu kebiasaan apa saja yang bisa dicontoh dalam menentukan karakter baik tersebut. Yang ketiga, melakukan observasi dan pengamatan terhadap perilaku murid di sekolah. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang saya tanamkan untuk menentukan karakter baik di lingkungan sekolah sudah tercapai? Bagaimanakah cara saya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses penumbuhan karakter baik? Apa saja hal baru yang saya dapatkan setelah karakter baik di sekolah sudah mulai tumbuh? Bagaimana perasaan saya ketika karakter baik di sekolah sudah mulai tumbuh? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah: yang pertama, membuat narasi tentang kegiatan murid yang telah melakukan kegiatan penumbuhan karakter baik. Yang kedua, membuat daftar kebiasaan baru yang bisa menumbuhkan karakter baik. Contohnya, sambut murid, disiplin, kebinekaan global, literasi pagi, siraman rohani, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat narasi sikap atau respon murid terhadap kebiasaan penumbuhan karakter baik tersebut. Yang keempat, perasaan saya tentulah akan senang dan bangga. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah pertama yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah? Berapa lama target untuk bisa menumbuhkan karakter baik murid di lingkungan sekolah? Apa saja tindakan yang bisa mendukung pembentukan karakter baik murid di lingkungan sekolah? Daftar tindakan penyelidikannya adalah membuat rencana pembiasaan yang bisa menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah, membuat catatan target yang akan dicapai setiap bulannya, mendokumentasikan kegiatan pembatik yang dapat menumbuhkan karakter baik. Yang keempat, melakukan dialog dengan kepala sekolah mengenai program kegiatan pembatik agar bisa dilaksanakan. Selanjutnya langkah terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan pembiasaan di sekolah? Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan rencana ini? Kapan pembiasaan yang saya rencanakan ini akan dimulai? Bagaimana cara memantau kemajuan pertumbuhan karakter ini? Siapakah yang akan menampung keluh kesah saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan nantinya? Tindakan atau penyelidikan yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan meminta arahan terkait kegiatan pembiasaan yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya akan melibatkan kepala sekolah, guru, dan murid dalam menjalankan rencana kegiatan ini. Yang ketiga, saya akan memulai kegiatan pembatik ini di awal tahun pelajaran. Yang keempat, menentukan tenggat waktu pencapaian target kegiatan pengembangan. Yang kelima, saya melibatkan kepala sekolah dan teman sejawat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Di sini nanti saya akan berdiskusi, mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang visi sekolah. Jadi nanti kita akan berdiskusi mimpi ke depan kita akan seperti apa. SD Negeri 39 akan kita wujudkan dengan program-program seperti apa. Agar mau izin untuk share untuk panel. Aku tadi kira ini diskusi visi dan prakasa sekolah. Jadi apa sampingnya Pak Novi Sebelum saya lanjutkan untuk diskusi visi dan prakarsa, izinkan saya untuk membawakan salah satu puisi yang memotivasi saya.
Puisi ciptaan Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Itulah puisi hasil ciptaan Insinyur Soekarno yang menurut saya pribadi ini ada di mana kita menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, satu tujuan. Seperti kita nanti mau berdiskusi visi, kita nanti menyatukan pendapat penjenengan dengan pendapat saya, mungkin nanti dengan bimbingan Pak Novi, hingga nanti akan dihasilkan satu visi yang mana akan membawa murid SD Negeri 3 Sindang berkarakter. Di sini menurutnya ke karakter profil pelajaran. Silakan Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya marilah kita bermimpi. Cita-cita kita ke depan nanti mau seperti apa? Kita memimpikan murid itu menjadi seperti apa? Mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengisi Bapak. Iwono garis kita untuk mengisi niku sesuai apa mimpi penjenengan nanti untuk muridnya. Ya? Kalian ngegas, saya nggak ada apa-apa. Ini kalau mau yang untuk setingkat dana ini. Untuk kita memimpikan murid yang kreatif, bertakwa. Nah, di sini Pak Danang itu muridnya nanti dimimpikan untuk menjadi individu yang mempunyai kepribadian kreatif, bertakwa kepada Tuhan, dan berwawasan luas. Nah, itu anak itu untuk yang memimpikan murid-murid yang inovatif, yang ada gambaran minat dan bakat. Sama yang ininya Mas Hari bertakwa. Untuk poin pertama juga kita memimpikan murid sing pripun? Dia menunjukkan kreativitas siswa. Kreatif, berkarakter, dan berwawasan yang bertakwa, kan Pancasila. Itu sudah memuat dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ini yang saya tambahkan, mungkin sakit diambil kesimpulan untuk kita memimpikan murid yang bagaimana. Yang pertama itu bertakwa, nggih. Pripun? Setuju? Nggih, bertakwa itu yang pertama, nggih, bertakwa. Kreatif itu tadi hampir semua itu, nggih. Aja. Poin selanjutnya, monggo. Kita percaya bahwa murid adalah, ini saya mau saking ini Pak Dana, anak berkarakter. Tuh anak pripun? Memiliki apa? Memiliki keunikan masing-masing. Ya, memiliki keunikan, sadar. Mas Hari? Memiliki karakter dan keunikan yang sendiri-sendiri ya. Sebenarnya keunikan itu sendiri-sendiri memang iya. Kita percaya bahwa murid itu memiliki keunikannya masing-masing. Tidak mungkin murid satu dengan murid yang lain itu sama, itu tidak mungkin. Jadi yang hampir sama ini diambil kesepakatan bersama. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang berkarakter, memiliki keunikan masing-masing. Selanjutnya yang poin 3, Mas Heri, poin 3 dulu. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Oh iya, berarti sudah mengerucut.
Ya, setuju. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Jadi, kita akan melayani kebutuhan peserta didik disesuaikan dengan Dan mengayomi. mengayomi, menuntun. Lah. Disesuaikan dengan pendidikan. Mengayomi. Berarti itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, menghamba pada murid. Selanjutnya di poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita itu kira-kira menurut penjenengan sami selama ini sadar betul anak-anak itu bagaimana? Mereka sudah sadar bahwa jadi murid di sekolah kita sadar, iya mereka sudah menyadari bahwa di sekolah itu mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan menuntun. Jadi kesimpulannya, jadi hasil dari kalimat rumpang yang kita sepakati ya Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid nanti itu bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan berwawasan luas. Bertakwa ini kreatif adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila, berwawasan luas ini adalah wujud dari kodrat zaman ya, karena berwawasan luas itu otomatis nanti mengikuti globalisasi yang akan terjadi. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang berkarakter dan memiliki keunikan masing-masing. Ya, ini di pendidikan normal ataupun pendidikan inklusif pun ada anak yang memiliki keunikan masing-masing. Jadi setiap individu itu memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Lalu yang di poin 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan menuntun menghamba pada murid. Ini yang sudah kita sepakati merupakan kesepakatan yang sudah merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu yang poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Di sini berarti kita nanti melayani murid. Itu ada juga di berakhlak di ASN itu ada, salah satu ada melaksanakan pelayanan publik. Itu nanti kita memberikan pelayanan yang layak kepada semua peserta, semua murid tanpa membeda-bedakan. Lalu yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing dan menuntun murid agar mencapai kebahagiaan. Itu berarti kita membimbing setiap individu tadi sesuai dengan karakter masing-masing hingga mereka nanti mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan setiap anak itu sebenarnya dia berbeda. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki minat dan bakat masing-masing. Kita kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran, memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa sehingga bisa melayani atau menuntun murid sesuai minat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan atensinya untuk mengisi kalimat rumpang. Dan kita sudah mengambil kesimpulan. Selanjutnya kita akan melihat, kita flashback sebentar untuk ke visi yang sudah tercantumkan. Visi SD Negeri 3 Sendang. Ini yang visi sekarang. Terwujudnya insan pendidikan yang unggul dalam impact dan iptek, berbudi pekerti luhur, serta berbudaya berakar pada peradaban bangsa. Ini adalah visi yang kita usung sekarang ya Bapak Ibu. Unggul dalam impact dan iptek. Ini sudah ilmu takwanya sudah ada, ini sebenarnya sudah bisa merujuk pada profil pelajar Pancasila, berbudi pekerti luhur. Hanya saja untuk di profil pelajar Pancasila mungkin sekarang itu ada dimensinya yang disebut, Bapak, mungkin nanti Bapak Ibu kita bisa merumuskan visi baru untuk kedepannya, untuk kita sepakati bersama mungkin berkarakter. Ini kita bisa
berwawasan global. Kita itu berwawasan global. Karena global itu sekarang mendunia. Ini adalah salah satu salah satu filosofi Gajah yang mana harus menurun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mendunia itu berwawasan global. Nah, anak nanti sudah mengusulkan untuk berkarakter ya, berkarakter itu sudah menuju pada profil pelajar kecerdasan. Ini untuk tahun pelajaran 2023-2024 tapi masih nanti ini dan mungkin tahun ajaran baru nanti kita akan merumuskan visi sesuai kata sebutnya nanti kita sebutkan. Selanjutnya, baik, ini adalah saya flashbacknya Bapak. Ini visi SD Negeri Kendang. Sebenarnya ini sudah termasuk dimensi profil pelajaran sudah, hanya saja mungkin susunan kata-katanya belum terlihat. Dengan kegiatan ini bisa melayani peserta didik sesuai dengan keunikan masing-masing. Yang pertama adalah Cikatos, yaitu Cita Tanah Air dan Patriotisme. Ini kita laksanakan setiap hari Senin dengan pelaksanaan upacara bendera. Di sana kita menekankan kedisiplinan yang jelas tentang garis berbaris seperti itu. Itu adalah lalu selama mengikuti kegiatan upacara itu senantiasa kami semua mengingatkan peserta didik harus seperti ini. Kita harus silakan air dengan hormat yang benar, menundukkan kepala saat memberikan cipta untuk mengenang para pahlawan seperti itu. Jadi kita setiap hari Senin kita pos, terus yang hari Selasa itu gitu, yaitu kebinekaan global. Ini kita apel pagi dan di situ kita menerapkan kebinekaan global itu yang seperti apa. Kita menyanyikan lagu daerah, mengenal lagu daerah-daerah untuk menghormati budaya daerah lain. Itu kan sudah termasuk dari perwujudan kebinekaan global. Selain itu kita juga menghargai di situ bapak dan ibu. SD Negeri Kendang ini sudah tersusun secara rolling. Betul mengalir aja untuk menjelaskan kepada anak kebinekaan global itu yang untuk sehari-harinya itu seperti apa. Contohnya menghargai perbedaan teman, perbedaan warna kulit, perbedaan latar belakang, sehingga nanti di situ bisa kita tarik benang merah agar tidak adanya aksi bullying. Nah, di situ bisa nanti dimasukkan. Jadi di sekolah kami ini sudah setiap hari Selasa itu, dan untuk aksi bullying pun sudah kami sosialisasikan terus-menerus karena anak SD itu kalau hanya satu tadi sepertinya ini lupa. Lalu langkah yang ketiga kami yaitu dengan literasi, yaitu terapan ragam literasi. Nah, ini untuk hari Rabu Bapak. Untuk literasi ini bisa literasi sains, digital, finansial, serta literasi budaya. Nah, di sini anak-anak itu diajak untuk mendongeng literasi budaya. Gurunya mendongeng. Kan anak-anak literasi mendengarkannya sudah baik ya, betul. Nanti diberikan pertanyaan. Rewardnya yaitu tepuk tangan, jempol, itu sudah menunjukkan yang menjawab. Untuk menulis anak-anak literasi menulis itu bisa misalkan besok hari Selasa. Setiap anak silakan kalian menulis puisi. Kalian dan besok pas literasi dibacakan. Berarti ada literasi menulis dan dibaca. Itu membiasakan yang kami lakukan itu Pak. Lalu selanjutnya untuk hari Rabu, hari Kamis ya Bu Ana. Ini memang dari kesepakatan bersama Pak Ian seperti ini, semuanya rapat dalam satu kantor. Di kantor itu untuk membahas apa saja yang akan kita lakukan di SD. Ini sudah berjalan memang. Jumat yaitu ajang unjuk bakat. Di sini membantu anak menyadari bakat dan potensi masing-masing. Nah, di sini meraihnya untuk hari Kamis itu pembimbingnya juga rollingan Pak. Jadi tidak mesti saya, tidak mesti Ibu Ana, tapi bisa siapa saja sesuai jadwalnya. Di sini anak-anak maju. Mau apa? Serta merta kadang jatuhnya anak-anak itu termotivasi saat berbaris. Apel toh, terus
Ayo, dari kelas 1 siapa yang mau bercerita? Mau apa? Mau sholawatan ya Bu anak? Sholawatan ada, yang sholawatan ada, yang menyanyi lagu bacaan ada yang berpuisi ya Bu anak? Ada musik, ada yang mendongeng, ada yang bergurita. Kalau itu kan termasuk revitalisasi bahasa daerah. Iya, itu sudah masuk di ajang juga ini. Lalu untuk hari Jumat di SD kami sudah melaksanakan sirami Pak, yaitu siraman rohani, sholat duha bersama-sama. Itu diikuti oleh TK Sata kelas 1 sampai kelas 6. Sholat duha di halaman. Setelah itu dibimbing untuk hafalan surat pendek. Ini dokumentasinya saya sudah mendokumentasikan juga. Lalu untuk hari Sabtu orang kepeleng, yaitu olahraga dan kebiasaan peduli lingkungan. Setiap hari Sabtu kami mengadakan senam Pak, senam yang nanti dibimbing oleh guru PJOK. Dan kebiasaan peduli lingkungan ini khusus minggu terakhir. Minggu terakhir anak-anak semua pakai baju olahraga. Setelah senam kita langsung peduli lingkungan, menjaga kebersihan sampai ke warung-warung itu ambil sampah diputet satu. Ini dengan yang membimbing atau pelaksanaannya menikah untuk yang peduli lingkungan itu anak-anak, dan itu kemarin sudah ada dokumentasinya ya Bu ya, memilah ya sampah organik dan anorganik. Jadi anak-anak melalui kegiatan ini setiap minggu setiap hari ada melalui kegiatan seperti ini anak-anak kan jadi punya diri. Anak-anak yang awalnya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Dan dari situ anak-anak yang pendiam bahkan ABK atau anak berkebutuhan khusus pun kita prioritaskan untuk bisa tampil. Dari situ untuk prakarsa baiknya ini gimana prakarsa baik dari kami ini praktek baiknya. Lalu untuk ini kan praktek baiknya sudah kami aturkan, ini masuk untuk kita sudah disusun menjadi kalimat visi ya. Visinya niki tadi apa mbak visi yang mungkin nanti bisa berubah kan itu tadi visi yang sudah ditanyakan ya. Jadi kamu monggo kita merumuskan visi ke depan ini kan dia terbaik tembakan masyarakat. Ya monggo kula tuliskan di sini monggo bab visi. Generasi yang pertama dari Indonesia. Iya. Siswa. Atau terwujudnya kan? Terwujudnya apa? Terwujudnya generasi Ya. beriman dan berkat. Berkat Tuhan yang Maha Esa. Iya, apa yang pasti. Terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi yang berkarakter. Udah petunjuk beliau aja deh.